Nama pria itu Surya Dharma. Dunia mengenalnya sebagai pemilik perusahaan bis pariwisata yang pernah berjaya di jalur Jawa Bali. Namun siapapun yang pernah bertemu dengannya dalam setahun terakhir akan tahu bahwa kejayaan itu tinggal cerita masa lalu. Terminal yang dulunya ramai oleh armadanya kini hanya menyisakan 2 bis tua yang catnya mengelupas dan mesinnya sering mati tiba-tiba. Para kru satu persatu mengundurkan diri karena gaji tak lagi cair tepat waktu. Hutang menumpuk di bank maupun rentenir lokal. Sementara pesaingnya berkembang cepat dengan armada baru yang lebih nyaman dan murah. Surya duduk di ruang kerjanya yang sempit, ditemani tumpukan dokumen tagihan dan surat peringatan. Di sudut ruangan, plakat penghargaan sebagai pengusaha transportasi terbaik 2012 masih tertempel, seakan mengejek keadaannya kini. Ia memijat pelipis, menahan pusing yang terus menghantam sejak kabar pemutusan kontrak wisata sekolah datang pagi tadi. Ia merasa hidupnya berada di ujung jurang. Semua usahanya seakan tak berarti. Ia sudah menjual tanah warisan orang tuanya, sudah berhutang ke saudara, bahkan memotong biaya perawatan bis. Tapi nasib tetap menghandamnya tanpa ampun. Dalam keadaan begitu putus asa, seseorang datang ke kantor kecilnya. Seorang pria tua yang tak ia kenal. Wajahnya dipenuhi keriput dan rambutnya memutih nyaris seluruhnya. Ia membawa tongkat kayu dan menggunakan sarung kumal. Ia berdiri lama di depan kantor, lalu mengentuk perlahan seolah sudah tahu benar siapa yang ingin ia temui. "Pak Surya, saya tahu apa yang Bapak inginkan," ucap pria tersebut tanpa permisi masuk. Surya terkejut, sekaligus curiga. "Siapa Anda? Saya tidak punya waktu untuk menerima tamu yang tidak jelas." Pria tua itu tersenyum samar, senyum yang membuat bulu kuduk Surya berdiri. "Waktu justru sedang mengejar Bapak. Kalau Bapak tidak bertindak, semuanya akan hilang dalam beberapa minggu ke depan." Surya terpaku. Kata-kata itu menghantam tepat di titik rasa takutnya. "Apa maksud Anda?" tanya Surya, kali ini dengan nada lebih rendah. Pria itu duduk tanpa dipersilakan. "Saya tahu Bapak pernah berjaya. Saya tahu Bapak sedang dikejar hutang. Dan saya tahu Bapak tak ingin menyerah pada nasib." Surya menelan ludah. Bagaimana orang asing ini bisa mengetahui kondisi hidupnya dengan begitu detail? "Saya bisa bantu Bapak bangkit kembali," lanjut pria tua itu. "Bis Bapak akan kembali berderet memenuhi jalanan. Penumpang akan berebut menaiki armada Bapak. Tidak ada lagi kekalahan dari pesaing." Surya yang rasional seharusnya mengusir orang itu. Tapi kata-kata tersebut terdengar seperti pintu terakhir menuju keselamatan. "Bagaimana caranya?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Pria itu menghela nafas seolah menunggu pertanyaan tersebut sejak awal. "Ada jalan bagi mereka yang berani membayar harga kesuksesan. Jalan yang digunakan oleh banyak orang kaya, tapi tak pernah mereka akui." Surya mengerutkan kening. "Pesugihan." Ia mengucapkannya dengan setengah berbisik, takut sekaligus penasaran. Namun pria itu justru tertawa kecil. "Bapak menyebutnya pesugihan, saya menyebutnya kerjasama. Ada kekuatan besar yang bersedia menolong mereka yang hampir tenggelam." Surya kembali diam. Bagian dirinya ingin menolak mentah-mentah, tapi bagian lain, bagian yang diteror rasa takut kehilangan segalanya, terus mendesak agar ia mendengarkan. Pria itu kemudian menyebut sebuah nama, sesuatu yang jarang ia dengar. Siluman buaya putih. Makhluk gaib yang menguasai sebuah danau tua tak jauh dari kota ini. Banyak pengusaha, kata sang pria, diam-diam mendatangi tempat itu tengah malam. Mereka datang dengan sesajen tertentu, mengadakan perjanjian yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Makhluk itu memberikan kekayaan yang tidak habis dalam waktu singkat, bisa melambungkan bisnis dalam sekejap, ujar pria tua itu dengan nada keyakinan yang mengerikan.
Surya tiba-tiba merasakan telapak tangannya berkeringat dingin. Meskipun tidak sepenuhnya percaya hal-hal mistis, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hidupnya sudah berada di ujung jurang. Semua pintu tertutup, kecuali satu ini, pintu gelap yang tiba-tiba terbuka di depannya. Apa yang harus saya lakukan? Ucapnya lirih, seolah menyerahkan nasib pada takdir. Pria itu mengangguk perlahan. Pergilah ke danau itu pada malam Jumat. Bawa sesajen yang akan saya tuliskan. Dan yang terpenting, ia mendekatkan wajahnya, suaranya semakin berat. Jika siluman itu menyetujui perjanjian, Bapak harus memenuhi syaratnya. Jangan pernah mencoba mengelak atau berkhianat, karena harga pengkhianatan jauh lebih mengerikan daripada kematian. Surya mengangguk tanpa suara. Dadanya berdegup keras. Ia merasa seolah membuka pintu rahasia yang sudah lama terkunci. Pintu menuju kekayaan, atau mungkin pintu menuju neraka. Sebelum pergi, pria tua itu meninggalkan satu kalimat yang terus menghantui pikiran Surya hingga malam tiba. Kekayaan selalu menuntut tumbal. Pertanyaannya hanya, siapa yang akan Bapak korbankan? Surya memandangi pintu yang baru saja tertutup. Keheningan menelan seluruh ruangan. Ia menatap foto keluarganya yang tergantung di tembok. Istri dan dua anaknya sedang tersenyum di pantai pada masa kejayaan dulu. Sebuah rasa bersalah menghampiri sebentar, lalu hilang, tergantikan oleh rasa terdesak dan keinginan yang membara. Ia membisikkan satu kalimat pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa membiarkan semuanya hancur. Aku harus bangkit, apapun caranya. Malam itu, Surya mulai mempersiapkan diri untuk memasuki dunia yang tak pernah ia bayangkan. Dunia di mana kekayaan dan kengerian berjalan beriringan. Dunia di mana setiap langkah menuju kemakmuran harus dibayar dengan sebuah nyawa. Sejak kepergian pria tua itu, malam terasa lebih panjang bagi Surya Dharma. Berhari-hari ia hidup dalam kegelisahan, antara percaya dan tidak percaya pada semua yang telah didengarnya. Namun setiap kali ia menatap dua bistuannya yang seperti menunggu ajal, rasa putus asa itu kembali menusuk jantung. Ia tahu pilihannya tinggal satu. Pada malam yang dijanjikan, malam Jumat, Surya mengemudikan mobilnya seorang diri mengikuti alamat dan instruksi yang diberikan pria tua itu. Sebuah terminal tua yang sudah lama terbengkalai di pinggir kota. Terminal itu dulunya pusat keramaian, tetapi kini menjadi tempat yang dihindari setelah terjadi kecelakaan besar bertahun lalu. Setiba di sana, ia memarkir mobilnya dekat bangunan kantor terminal yang kusam. Angin malam meniup dedaunan kering yang berserakan, membawa bau besi berkarat dan kenangan yang mati. Lampu jalan yang redup berkelip seperti hampir padam. Tidak ada suara kendaraan ataupun manusia, hanya lengking jeritan kelelawar yang sesekali terdengar dari atap bangunan tua. Surya turun dengan langkah ragu. Ia mencari sosok pria tua itu, tapi hanya bayangannya sendiri yang memanjang di lantai terminal yang retak. Halo? Suaranya memecah keheningan, namun hanya menyisakan gema samar. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari belakangnya, sangat dekat. Bapak datang tepat waktu. Surya menoleh dengan cepat. Pria itu berdiri di belakang pilar, seolah sejak tadi mengawasinya. Matanya tampak lebih gelap daripada sebelumnya, dan sorot pandangnya membuat Surya menelan ludah gugup. Tanpa banyak bicara, pria itu memberi isyarat agar Surya mengikutinya. Mereka berjalan menuju ujung terminal, melewati bangkai kios-kios bekas penjual tiket dan makanan dasar perjalanan. Surya memperhatikan bahwa setiap langkahnya terasa seperti semakin jauh dari dunia manusia. Akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan kecil yang dulunya kantor administrasi terminal. Di ruangan itu terdapat satu meja tua dan sebuah tas hitam besar di atasnya. Pria tua itu membuka tas, memperlihatkan sesajen aneh, kelapa gading, beras hitam, bunga kantil yang masih segar meski malam terasa panas dan lembab, serta sebuah botol kecil berisi cairan merah kental. Apa itu?
Katanya Surya dengan suara gemetar meski ia sudah menegaknya. "Ini sesajen untuk tuan besar dari danau," jawab pria tua itu. "Dan ini," ia mengangkat botol merah, "ini simbol kesepakatan pertama." Surya menatap cairan itu dengan ngeri. Ia tidak bertanya lebih jauh. Pria tua itu kemudian mengeluarkan secari kertas lusuh dari saku dan memberikan kepada Surya. Tertulis beberapa doa dan syarat dalam bahasa lama yang sulit dimengerti. Tulisan itu tampak goresan tangan seperti diwariskan dari generasi ke generasi. "Bapak akan pergi ke danau ini tepat tengah malam," katanya sambil menunjuk peta kecil di bagian bawah kertas. "Bapak letakkan sesajen ini di tepi danau, lalu ucapkan semua yang tertulis di sini tanpa terputus." Apa yang akan terjadi setelah itu? Surya kehabisan napas antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Siluman buaya putih akan muncul. Ia akan menilai Bapak apakah Bapak layak untuk menerima berkahnya. Menilai? Bagaimana jika ia menolak? Pria tua itu menyuncim sangat tipis. Tapi senyum itu tidak menunjukkan rasa lega, justru berselimut ancaman. Kalau ia menolak, maka Bapak tidak akan kembali dari danau itu. Surya terdiam, dada berdebar sekeras gendang perang. Ia ingin pergi, ingin melupakan semua ini, tapi ia sadar bahwa hidupnya yang sekarang sudah seperti cobaan tanpa akhir. Jika ia mundur sekarang, semua akan berakhir juga, hanya saja tanpa harapan sama sekali. Pria itu mendekat dan menatap Surya dalam-dalam. "Ingat satu hal. Jangan sekalipun Bapak mencoba melarikan diri setelah perjanjian dilakukan. Siluman itu selalu menagih apapun yang telah dijanjikan padanya." Surya mengangguk belang, meski kakinya gemetar. Kemudian pria itu meletakkan telapak tangannya di bahu Surya. Sentuhan itu terasa dingin seperti batu kuburan. "Bapak bukan orang pertama yang datang dengan keputusasaan, dan tidak akan menjadi yang terakhir. Mereka yang berhasil kini hidup dalam kemewahan, tapi mereka yang gagal..." Ia berhenti, seakan tak perlu melanjutkan kalimat itu. Surya mengerti tanpa kata. "Bagaimana dengan... apakah saya harus sendirian?" "Tentu. Siluman tidak suka banyak saksi." Surya menghela napas panjang mencoba memantapkan tekad. Ia mengambil tas sesajen dari meja itu, beratnya jauh lebih berat dari yang terlihat, seperti mengandung beban tak kasat mata. Sebelum Surya melangkah pergi, pria tua itu memberikan satu pesan terakhir yang sangat pelan, namun menggema di kepalanya seakan suara dari dalam dirinya sendiri. "Begitu Bapak memulai ritual ini, tidak ada jalan pulang." Tanpa berkata apa-apa lagi, Surya meninggalkan terminal tua itu, memegang erat tas hitam yang mengarahkannya menuju takdir yang gelap. Ia tahu kehidupannya akan berubah setelah malam ini, menjadi lebih gemilang atau justru hancur tanpa tersisa. Dan di kejauhan, dari balik dinding terminal yang berlumut, terdengar suara seperti seseorang tertawa perlahan. Atau mungkin itu suara dari makhluk lain yang sudah menantinya di danau. Malam itu, Surya Dharma merasa setiap napasnya berat. Seakan udara sendiri menolak masuk ke paru-parunya. Ia menatap tas sesajen di pangkuannya. Merasa beban di tangan itu bukan hanya berat karena benda fisik, tapi karena ancaman tak kasat mata yang ikut menempel. Ia mengemudi mobilnya melewati jalanan sepi, jauh dari kota dan lampu-lampu jalan, menuju danau yang disebut pria tua itu. Danau itu berada di tengah hutan lebat, jauh dari jalur manusia. Kabut tebal sudah turun sejak sore, mengubah pepohonan menjadi bayangan gelap yang bergerak mengikuti langkahnya. Angin malam berdesir, membawa aroma lumpur dan busuk yang samar-samar menempel di kulitnya. Suara katak dan serangga malam terdengar menyeramkan, seperti musik pengiring ritual yang sudah menunggu sejak berabad-abad lalu. Setibanya di tepi danau, Surya menurunkan mobil. Tidak ada tanda kehidupan di sekitar, hanya permukaan air yang diam, memantulkan cahaya bulan yang terselip di balik awan tebal. Danau itu tampak biasa bagi mata orang awam, tapi bagi Surya ada sesuatu yang salah.
sesuatu yang menunggu di kedalaman. Ia mengeluarkan sesajen dari tas, kelapa gading, beras hitam, bunga kantil, dan botol berisi cairan merah kental. Semuanya ditata di tanah, membentuk persegi ritual sebagaimana tertulis di kertas petunjuk pria tua. Jantungnya berdegup keras. Malam semakin larut. Hanya terdengar desiran angin dan suara ranting patah ketika ia bergerak menata sesajen. Tiba-tiba, permukaan danau beriak, perlahan tapi pasti. Seperti ada sesuatu yang mengintip dari kedalaman. Surya menelan ludah, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dan kemudian, ia melihatnya. Sosok buaya putih raksasa muncul, tetapi bukan sekedar buaya biasa. Kulitnya tampak seperti porselen yang berkilau pucat di bawah cahaya bulan. Mata merahnya menembus gelap, menatap Surya dengan cerdas. Ia tidak menggeram atau mengaum. Hanya diam, dan setiap detik hadirannya terasa seperti menekan dada Surya, membuat nafasnya tersumbat. Surya merunduk, tapi tetap menatap ritual yang harus ia lakukan. Ia membaca doa-doa dalam bahasa kuno, suaranya gemetar, namun tidak boleh berhenti. Setiap kata yang diucapkan terasa seperti memanggil sesuatu yang besar, sesuatu yang hidup jauh di luar dunia manusia biasa. Permukaan air di depan buaya tiba-tiba bergerak. Gelombang kecil muncul meski tidak ada angin. Buaya itu perlahan mendekat, mengeluarkan suara mendesis lembut seperti bisikan ribuan orang di hutan gelap. Surya merasa seluruh tubuhnya dicengkram oleh rasa takut. Tapi, ia tidak boleh berhenti. Botol berisi cairan merah diletakkan di tanah. Buaya itu menatapnya dan lalu menoleh kepada Surya. Sekilas, ia seperti menilai, menimbang apakah manusia di hadapannya pantas menerima kekuatan yang ditawarkan. Surya menunduk, berusaha menenangkan detak jantungnya yang hampir meledak. Kemudian, buaya itu menggeram rendah. Suara itu bukan hanya terdengar di telinga, tapi terasa seperti menembus tulang Surya, membuat seluruh sarafnya bergetar. Dan di saat itu, ia memahami, ada harga yang harus dibayar. Namun sebelum Surya sempat mundur atau menanyakan syarat lebih lanjut, buaya putih itu perlahan menunduk ke arah sesajen. Dengan gerakan yang tak manusiawi, ia menyentuh botol cairan merah dengan moncongnya, kemudian menatap Surya lagi. Matanya seakan berkata, "Jika kau ingin semua ini, kau harus berani membayar." Surya menelan ludah. Ia tahu bahwa perjanjian sudah terjadi hanya dengan kontak itu. Tidak ada kata-kata lagi, tidak ada janji kosong. Segala sesuatu yang ia dambakan, armada bis baru, kekayaan, kesuksesan, telah berada dalam jangkauannya. Tetapi bayangan harga yang akan dibayar menempel di pikirannya seperti kabut tak berujung. Buaya itu kemudian perlahan menghilang ke dalam danau, meninggalkan permukaan yang kembali tenang. Seakan tidak ada apa-apa yang terjadi. Tapi Surya tahu, ia tidak akan pernah bisa menghapus malam itu dari ingatannya. Ia berdiri di tepi danau, menatap air yang gelap, merasakan jantungnya yang masih berdetak cepat. Sesajen sudah disentuh, perjanjian sudah terjalin, dan takdirnya mulai bergerak. Dalam hati ia bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi tumbal pertama? Malam itu Surya pulang tanpa tahu bahwa kehidupan lamanya telah benar-benar mati. Keberanian dan ketakutannya telah tercampur menjadi satu, mempersiapkan jalan bagi kengerian yang akan datang. Pagi itu, Surya Dharma membuka mata dengan perasaan aneh, antara lega dan gelisah. Ia tidak tahu apakah mimpi semalam benar-benar nyata atau hanya bayangan rasa takut yang menguasai pikirannya. Namun saat menoleh ke halaman garasi bisnya, jantungnya hampir berhenti. Di sana, berdiri armada bis baru, berderet rapi. Catnya mengilap seperti baru keluar dari pabrik. Mesinnya halus tanpa suara mendesah. Surya mendekat, menyentuh salah satu bis, merasakan kehangatan logam yang tak biasa. Tak ada tanda bahwa bis-bis ini baru saja muncul di dunianya, tapi jelas, sebelumnya tidak pernah ada. Teleponnya berdering.
Sopir-sopir lama yang sempat mengundurkan diri mulai kembali, terdengar antusias menanyakan gaji dan jadwal. Terminal yang sebelumnya sepi, hari itu tampak seperti hidup kembali. Penumpang berdatangan, berebut naik bisnya, seolah ada daya tarik tak terlihat yang membuat semua orang memilih armadanya. Surya merasa campur aduk, rasa senang, lega, dan juga rasa takut yang menggelayuti pikirannya. Setiap senyuman penumpang dan suara mesin yang halus terasa terlalu sempurna, seperti dunia ini sudah diubah oleh kekuatan gaib. Namun malam pertama berlalu dengan bis-bisnya penuh. Saat Surya menutup kantor dan menatap terminal yang kini hidup kembali, perasaan tidak nyaman muncul. Ada sesuatu yang salah, tapi ia tidak bisa menempatkan kata-kata. Keesokan harinya kejadian pertama mulai muncul. Seorang sopir menelpon Surya dengan nada panik. Ia menemukan tanda gigitan besar di kursi penumpang, seakan hewan besar pernah berada di sana. Tidak ada jejak siapapun, tidak ada binatang, hanya kursi dan bekas cakaran. Surya menahan rasa takutnya, meyakinkan itu mungkin hanya kesalahan teknis, tapi hatinya sudah mulai berat. Hari demi hari, armadanya terus tumbuh. Penumpang terus berdatangan, pendapatan naik drastis, dan reputasi perusahaan kembali membaik. Tetangga, teman lama, dan bahkan pesaingnya mulai memuji kesuksesannya. Surya mulai menikmati kekuasaan dan kontrol yang tiba-tiba hadir. Ia merasa seperti raja di terminalnya sendiri. Namun, di balik semua kemewahan itu, malam-malamnya mulai dihantui oleh mimpi aneh. Ia melihat bayangan buaya putih mengintai dari dalam gelap bis saat sopir memarkir kendaraan. Suara desis dan gemericik air mengikuti langkahnya di kamar tidur. Dalam mimpinya, bis-bisnya berubah menjadi makhluk hidup, bergerak sendiri dan menuntut sesuatu darinya yang belum ia pahami. Suatu malam saat ia menutup kantor dan memeriksa salah satu bis baru, ia menemukan satu kursi kosong yang basah dengan bekas air. Walau hujan tidak turun dan semua bis berada di garasi, Surya merasakan bulu kuduknya berdiri. Sebuah bis seakan menatapnya, menuntut perhatian. Ia menggeleng, mencoba menenangkan diri, tapi suara langkah di terminal kosong semakin nyata. Surya mulai menyadari satu hal, pesugihan ini bekerja, tetapi bukan tanpa konsekuensi. Kekayaan datang dengan cara yang tak terlihat, dan sesuatu menunggu di balik semua kemewahan ini. Sesuatu yang kelak akan menagih harga yang terlalu tinggi. Ia menatap terminal yang kini penuh hiruk-pikuk penumpang dan bis-bis yang bersinar, sambil menyadari satu hal yang menakutkan. Keajaiban ini tidak gratis. Selalu ada sesuatu yang harus dibayar, dan ia belum tahu siapa atau apa yang menjadi tumbal pertama. Malam itu, Surya tertidur dengan perasaan campur aduk. Kekayaan ada di tangannya, tapi ketakutan mulai berakar dalam jiwanya. Dan di kedalaman pikirannya, sebuah bis-bis utara yang ia lihat di masa lalu seperti berbisik, mengingatkan bahwa semua yang hidup harus membayar harga, dan ia sudah menandatangani perjanjiannya. Beberapa minggu setelah kemunculan bis-bis baru, kehidupan Surya Dharma tampak sempurna di permukaan. Terminal selalu ramai, pendapatan melimpah, dan reputasi bisnisnya kembali cemerlang. Namun, malam itu, Surya mulai merasakan gelombang ketakutan yang tak bisa ia abaikan. Semuanya dimulai dari telepon sopir. Suara panik terdengar di ujung sambungan, setengah berteriak, setengah menjerit. Surya melompat dari kursi, jantungnya berdegup kencang. "Pak, ada penumpang! Tubuhnya!" Suara itu terputus-putus, seperti tertahan oleh keputusasaan. Surya segera bergegas menuju lokasi. Salah satu bus yang baru saja berangkat ditemukan berhenti di jalan sepi. Penumpang lain terlihat ketakutan. Sopir menggigil di kursi kemudi. Ketika Surya mendekat, ia melihatnya. Tubuh seorang penumpang tersandar di kursi tengah. Luka di leher dan punggung seperti digigit hewan besar. Darah membekas di kain jas hitamnya. Tidak ada jejak makhluk, tidak ada hewan, hanya tubuh yang hancur dan suasana yang mencekam. Penumpang lain menangis ketakutan, tidak ada yang berani bergerak. Sopir berkata hanya satu kata, dengan suara gemetar. "Buaya putih." Surya menelan ludah. Seluruh tubuhnya gemetar, tapi ia mencoba menenangkan diri. Ia tahu ini konsekuensi dari perjanjian yang ia buatnya, meski ia belum pernah menyangka efeknya akan nyata secepat ini. Ini adalah tumbal pertama.
Ia memeriksa sisanya dengan hati-hati. Semua penumpang tampak normal, tapi ketakutan jelas memancar di mata mereka. Seseorang menanyakan apa yang terjadi, tapi Surya tidak mampu menjawab. Kata-kata seperti tersumbat di tenggorokannya. Malam itu, bis kembali ke garasi dalam keheningan yang mencekam. Surya menatap kendaraan-kendaraan yang bersinar di bawah cahaya lampu garasi. Ada sesuatu yang berbeda. Bis-bis itu tidak lagi hanya menjadi alat transportasi. Mereka seperti makhluk hidup, menyimpan rahasia gelap yang baru saja menelan nyawa manusia. Dalam hatinya, Surya merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami. Selama ini ia menikmati kekayaan dan kesuksesan yang tiba-tiba datang, tapi sekarang harga itu mulai terlihat nyata. Tumbal pertama bukan hanya korban, itu peringatan. Ia memikirkan keluarga dan teman-temannya. Siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya? Apakah ia sendiri yang harus membayar harga akhir dari keserakahannya? Rasa bersalah mulai menyelinap di pikirannya, tapi rasa takut kehilangan semua yang sudah ia dapat lebih dominan. Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap foto keluarganya, sambil mendengar desisan samar di luar jendela garasi. Angin malam membawa suara yang menyerupai langkah, suara yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia tahu, siluman buaya putih masih mengawasi, menunggu pembayaran berikutnya. Dan di kejauhan, di tepi danau yang gelap, permukaan air bergerak pelan, seolah makhluk itu tersenyum, menandakan bahwa perjanjian sudah mulai menagih harga pertama. Surya sadar, kekayaan yang ia miliki kini dibangun di atas rasa takut dan kematian orang lain, dan perhitungannya baru dimulai. Beberapa hari setelah tumbal pertama, Surya Dharma mulai merasakan perubahan yang lebih menakutkan dari sekadar kemunculan bis-bis baru dan pendapatan yang melimpah. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Malam itu, salah satu bis Surya tengah menempuh perjalanan malam menuju kota lain. Jalan sepi, lampu mobil tak banyak bertebaran, hanya gelap dan bayangan pepohonan di sisi jalan. Sopir mulai merasa ada yang aneh sejak beberapa kilometer pertama. Penumpang yang tampak normal tiba-tiba menatap kosong keluar jendela. Gerakan mereka kaku, seakan dikendalikan sesuatu. Seorang penumpang, seorang pria muda, menjerit tiba-tiba. Matanya menatap ke belakang kursi seolah melihat sesuatu yang tidak ada di depan mata orang lain. Penumpang lain menoleh, panik, tapi tidak ada apa-apun. Sopir mencoba menenangkan mereka, tapi suaranya sendiri mulai bergetar. Di kursi belakang, Surya bisa merasakan hawa dingin yang bukan berasal dari AC. Udara terasa berat, seperti ada yang menekan dada penumpang, dan aroma amis yang samar tercium. Semuanya tampak nyata, tapi begitu mengerikan. Beberapa penumpang menutupi wajah mereka gemetar. Ketika bis melewati jembatan sempit di atas sungai gelap, permukaan air di bawah terlihat bergerak. Sekilas, mata merah menatap mereka dari air, lalu hilang. Sopir menjerit ketika kursi di dekatnya bergerak sendiri, seolah ada makhluk yang baru saja melintas di lorong bis. Surya mulai menyadari pola yang menakutkan. Siluman buaya putih bukan hanya menagih tumbal, tetapi juga mengawasi armadanya dan menakuti siapapun yang menumpang di bisnya. Kengerian itu bukan sekedar fisik, tapi psikologis. Setiap detik perjalanan malam berubah menjadi ujian ketakutan. Di salah satu persimpangan, bis berhenti sendiri meski sopir menekan gas. Penumpang mulai panik, pintu terkunci, dan suara desisan lembut terdengar dari kursi belakang. Beberapa penumpang menjerit, menatap ke lorong kosong, sementara yang lain pingsan. Sopir menoleh ke kaca spion, dan di sana ia melihat sosok buaya putih melintang di lorong, panjang dan besar, moncongnya nyaris menyentuh lantai. Sekejap mata, ia menghilang, tapi efeknya tetap terasa. Surya menahan napas di kursi penumpang depan. Ia tahu, semua ini adalah akibat perjanjian pesugihan. Kekayaan datang dengan biaya yang lebih dari sekedar tumbal fisik. Penumpangnya sendiri kini menjadi alat pengingat bahwa siluman itu masih mengendalikan segalanya. Sesampainya di terminal tujuan, bis kembali normal. Penumpang tersadar dan tampak bingung, tapi sebagian trauma. Tidak ada yang berani menanyakan apa yang terjadi selama perjalanan. Hanya bis yang tetap mengkilap, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Malam itu,
Surya duduk di ruang kerjanya, kepala menunduk, tangan gemetar. Ia menatap armadanya yang berderet rapi, bersinar di bawah lampu terminal. Kekayaan sudah ada di tangan, bisnis kembali berjaya, tapi harga yang harus dibayar semakin jelas. Setiap perjalanan malam membawa kengerian baru. Setiap penumpang yang panik menjadi bukti bahwa siluman buaya putih selalu hadir, selalu mengawasi, dan selalu menagih harga. Surya sadar satu hal, pesugihan ini bukan sekedar transaksi kekayaan, tetapi permainan kengerian yang tidak bisa dihindari. Dan semakin lama, semakin banyak korban yang harus jatuh sebelum perjanjian itu sempurna. Malam itu, terminal sepi saat ia menutup kantor. Tapi di kejauhan, permukaan danau yang jauh dari kota beriak pelan. Mata merah bersinar di kegelapan, menandakan siluman buaya putih masih menunggu, masih lapar, dan masih menuntut. Surya Dharma duduk di ruang tamu rumahnya, menatap kedua anaknya yang tengah tertawa menonton televisi, dan istrinya yang sibuk menyiapkan makan malam. Di luar, malam menyelimuti rumah dengan sunyi. Tapi di dalam dada Surya, rasa takut mulai menumpuk. Ia tahu harga dari kekayaannya bukan hanya tumbal di bis atau penumpang, sesuatu yang lebih dekat kini mulai mengincarnya. Beberapa malam terakhir, mimpi buruk semakin nyata. Ia melihat bayangan buaya putih muncul di kamar anak-anaknya, melingkari tempat tidur, mengendus, dan menatapnya dengan mata merah yang menembus gelap. Kadang ia terbangun dengan jeritan anak-anak yang seolah masih terdengar dari mimpinya, meski mereka tidur nyenyak di sisi lain rumah. Malam itu, telepon rumah berdering. Surya mengangkatnya dengan tangan gemetar. Suara pria tua dari terminal terdengar di ujung sana, tenang tapi menakutkan. "Apakah Bapak masih ingat perjanjian kita?" Surya menelan ludah, merasa keringat dingin menuruni punggungnya. Saya sudah menepati semua syarat. Apalagi yang kau inginkan?" Suara itu terdengar samar tapi jelas. "Setiap perjanjian memiliki harga, Surya. Dan kini, waktunya membayar tumbal terdekat. Mereka yang Bapak cintai adalah bagian dari perjanjian itu. Jika Bapak ingin mempertahankan kekayaan, jangan pernah berkhianat. Tapi ingat, setiap langkah salah, mereka bisa hilang." Surya terdiam, jantungnya hampir berhenti. Ia menyadari apa yang akan terjadi. Selama ini, ia hanya fokus pada bisnis dan kekayaannya. Tapi siluman buaya putih kini mengincar keluarga yang ia sayangi. Hari-hari berikutnya berubah menjadi teror yang tak henti. Malam-malamnya ia mendengar suara gemericik air dari kamar anak-anak meski rumah itu jauh dari danau. Lampu berkedip sendiri, bayangan panjang menutupi dinding rumah, dan kadang-kadang terdengar suara desisan lembut yang memanggil nama anak-anaknya. Satu malam, anak sulungnya hilang dari kamar. Surya panik, berlari mencari ke seluruh rumah. Saat ia kembali ke ruang tamu, anaknya muncul dari sudut gelap. Tubuhnya basah dan aroma amis menyengat. Ia hanya diam, menatap Surya dengan mata kosong, tidak berbicara sama sekali. Istrinya menjerit memeluk anak itu, tetapi Surya tahu bahwa ini bukan permainan biasa. Siluman itu menunjukkan kekuasaannya dengan cara yang paling kejam, membuat keluarga yang dicintai menjadi alat tekanan, memaksa Surya tetap patuh pada perjanjian. Surya duduk di lantai, kepala tertunduk, tangan menutupi wajahnya. Ia tahu jika ia mencoba melawan atau menolak, harga yang harus dibayar akan lebih buruk daripada kematian penumpang atau tumbal sebelumnya. Keluarganya menjadi taruhan hidupnya sendiri. Malam itu, suara desisan kembali terdengar, lebih keras, lebih dekat. Bayangan panjang melintasi lantai ruang tamu seolah buaya putih sedang menelusuri rumah. Surya menyadari satu hal. Kekayaan dan kekuasaan yang ia miliki kini menjadi kutukan, dan tidak ada tempat yang aman, bahkan bagi orang yang paling ia sayangi. Ia menatap kedua anaknya dan istrinya. Air mata menetes di pipinya. Rasa bersalah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Malam itu, Surya belajar pelajaran yang paling menakutkan.
Kekuasaan yang dibangun di atas pesugihan bukan hanya mengambil nyawa orang asing, tapi bisa menuntut nyawa orang yang paling dicintai. Dan di kejauhan, di tepi danau yang gelap, permukaan air beriak pelan. Mata merah siluman buaya putih bersinar, menandakan bahwa ancaman belum berhenti dan perjanjian ini baru mulai menagih harga terberat. Malam itu, Surya Dharma duduk di ruang kerjanya yang gelap, menatap armada bis yang diam berderet di garasi. Semua bisnisnya berjalan lancar di permukaan, namun hatinya hancur dan jiwa dirasuki ketakutan yang tak tertahankan. Setiap langkahnya diawasi oleh bayangan siluman buaya putih, dan arwah para tumbal terus membisikkan namanya dalam mimpi dan realita. Ia tahu, harga terakhir dari pesugihan itu sudah tiba. Lampu di garasi tiba-tiba padam. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela yang memantulkan kilau pucat di permukaan bis. Dan dari kedalaman kegelapan, terdengar suara gemericik air, diikuti desisan yang lembut namun menembus setiap tulang di tubuh Surya. Ia tahu, itu suara siluman. Seketika, bis-bis mulai bergerak sendiri, rem berdecit, mesin mengaum, dan penumpang arwah tumbal muncul di kursi, menatap Surya dengan mata kosong namun penuh dendam. Di tengah garasi, permukaan air tampak muncul dari lantai, membentuk bayangan buaya putih yang lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya bercahaya pucat, mata merah menyala di gelap. Surya Dharma. Suara itu bergema, rendah, berat, namun jelas menembus jiwanya. Kau telah menikmati kekayaan yang bukan hakmu. Sekarang, waktumu telah tiba. Surya berlutut, gemetar, mencoba membela diri. Aku hanya ingin keluarga dan bisnisku. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Namun buaya putih itu hanya menggeram, moncungnya menunduk, menatapnya. Permukaan garasi bergetar, bis-bis seakan hidup sendiri, dan bayangan arwah tumbal berputar di sekelilingnya. Ia tahu, tidak ada jalan keluar. Setiap usaha untuk mengelak atau menawar ulang perjanjian adalah sia-sia. Di rumahnya, keluarganya muncul dari bayangan, wajah pucat, mata kosong. Surya merasakan ketakutan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia mencoba memeluk anak-anaknya, tapi mereka hilang seperti kabut, tersedot oleh gelap yang sama yang muncul dari garasi. Istrinya menjerit, tetapi suara itu teredam oleh desisan dan gemuruh air. Buaya putih itu menggeram lebih keras, menandai akhir dari semua kesepakatan. Dalam sekejap, seluruh armadanya hancur. Bis-bis yang semula baru dan megah berubah menjadi besi patah. Cat mengelupas, jendela pecah, dan ban meletus sendiri. Suara mesin yang mengaum berubah menjadi jeritan logam yang menjerit bersama arwah tumbal. Surya jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar dan mata terbuka lebar. Rasanya seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Dan di tengah kehancuran itu, buaya putih muncul sekali lagi, menatapnya langsung. Ia tahu, ini adalah tumbal terakhir, harga tertinggi yang harus dibayar manusia serakah. Dalam sekejap, Surya merasa tubuhnya tersedot ke dalam air yang muncul dari lantai garasi. Tubuhnya dingin, basah, dan terhisap ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Bayangan arwah tumbal menutup lingkaran di sekelilingnya, menuntut balas atas penderitaan yang telah ia timbulkan. Dan ketika semuanya selesai, garasi kembali sepi, armadanya hancur, rumahnya kosong, dan terminal yang dulunya ramai, kini kembali sunyi. Tidak ada suara, kecuali gemericik air yang samar dari danau jauh di mana siluman buaya putih menunggu korban berikutnya, mengawasi, dan selalu siap menagih harga bagi siapapun yang tergoda pesugihan. Legenda Surya Dharma pun lahir, seorang pengusaha yang berani menantang takdir dengan pesugihan, namun harus membayar harga terakhir, nyawanya sendiri, dan kehancuran segala yang dicintainya. Dan dari kedalaman kegelapan, terdengar desisan terakhir. Kekayaan selalu menuntut tumbal, dan manusia serakah selalu menemukan akhir mereka. Malam itu, Surya Dharma duduk di ruang kerjanya yang gelap, menatap armada bis yang diam berderet di garasi. Semua bisnisnya berjalan lancar di permukaan, namun hatinya hancur dan jiwa dirasuki ketakutan yang tak tertahankan. Setiap langkahnya diawasi oleh bayangan siluman buaya putih,
dan arwah para tumbal terus membisikkan namanya dalam mimpi dan realita. Ia tahu, harga terakhir dari pesugihan itu sudah tiba. Lampu di garasi tiba-tiba padam. Hanya cahaya bulan yang masuk dari jendela yang memantulkan kilau pucat di permukaan bis. Dan dari kedalaman kegelapan, terdengar suara gemericik air, diikuti desisan yang lembut namun menembus setiap tulang di tubuh Surya. Ia tahu, itu suara siluman. Seketika, bis-bis mulai bergerak sendiri, rem berdecit, mesin mengaum, dan penumpang arwah tumbal muncul di kursi, menatap Surya dengan mata kosong namun penuh dendam. Di tengah garasi, permukaan air tampak muncul dari lantai, membentuk bayangan buaya putih yang lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya bercahaya pucat, mata merah menyala di gelap. Surya Dharma. Suara itu bergema, rendah, berat, namun jelas menembus jiwanya. Kau telah menikmati kekayaan yang bukan hakmu. Sekarang, waktumu telah tiba. Surya berlutut, gemetar, mencoba membela diri. Aku hanya ingin keluarga dan bisnisku. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Namun buaya putih itu hanya menggeram, moncungnya menunduk, menatapnya. Permukaan garasi bergetar, bis-bis seakan hidup sendiri, dan bayangan arwah tumbal berputar di sekelilingnya. Ia tahu, tidak ada jalan keluar. Setiap usaha untuk mengelak atau menawar ulang perjanjian adalah sia-sia. Di rumahnya, keluarganya muncul dari bayangan, wajah pucat, mata kosong. Surya merasakan ketakutan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia mencoba memeluk anak-anaknya, tapi mereka hilang seperti kabut, tersedot oleh gelap yang sama yang muncul dari garasi. Istrinya menjerit, tetapi suara itu teredam oleh desisan dan gemuruh air. Buaya putih itu menggeram lebih keras, menandai akhir dari semua kesepakatan. Dalam sekejap, seluruh armadanya hancur. Bis-bis yang semula baru dan megah berubah menjadi besi patah, cat mengelupas, jendela pecah, dan ban meletus sendiri. Suara mesin yang mengaum berubah menjadi jeritan logam yang menjerit bersama arwah tumbal. Surya jatuh tersungkur, tubuhnya gemetar dan mata terbuka lebar. Rasanya seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Dan di tengah kehancuran itu, buaya putih muncul sekali lagi, menatapnya langsung. Ia tahu, ini adalah tumbal terakhir, harga tertinggi yang harus dibayar manusia serakah. Dalam sekejap, Surya merasa tubuhnya tersedot ke dalam air yang muncul dari lantai garasi. Tubuhnya dingin, basah, dan terhisap ke dalam kegelapan yang tidak bisa ia hindari. Bayangan arwah tumbal menutup lingkaran di sekelilingnya, menuntut balas atas penderitaan yang telah ia timbulkan. Dan ketika semuanya selesai, garasi kembali sepi, armadanya hancur, rumahnya kosong, dan terminal yang dulunya ramai, kini kembali sunyi. Tidak ada suara, kecuali gemericik air yang samar dari danau jauh di mana siluman buaya putih menunggu korban berikutnya, mengawasi, dan selalu siap menagih harga bagi siapapun yang tergoda pesugihan. Legenda Surya Dharma pun lahir, seorang pengusaha yang berani menantang takdir dengan pesugihan, namun harus membayar harga terakhir, nyawanya sendiri, dan kehancuran segala yang dicintainya. Dan dari kedalaman kegelapan, terdengar desisan terakhir. Kekayaan selalu menuntut tumbal, dan manusia serakah selalu menemukan akhir mereka.